Iya nyaman. Beda nabi. Maaf ya, ya. Minta maaf ya. Nabi. Kupin kepala lari. Apa? Jangan dulu. Takut anu dulu, gak nemu lawan. Guru-guru sepelu kan makan pembelajaran. Apa nanti kalau les? Ya, karena sing jogo kan aku. Aku sing jogo gak seneng. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, bisa mendengar suaranya Bu Puji ya? Ya. Oke, anak-anak bisa minta tolong video sama mic-nya, silakan dihidupin. Ya. Video sama mic-nya dihidupin. Bu Puji kepengen ngelihat hasil wajahnya anak-anak dong. Kan Bu Puji nggak begitu hafal masih sama anak-anak. Yuk, dilihat ya. Mikrofonnya bisa dihidupin dulu. Ya. Ini Sandi nih Sandi dihidupin dong. Aril tolong dihidupin. Nah, Sandi dihidupin juga. Oke. Ini Google Meet-nya sudah direkam ya sama Bu Puji ya. Ya, yang masih belum dihidupin videonya dihidupin. Aril, Sandi, Farhan, tolong dihidupin nak. Aril, Sandi. Oke. Ya, Bu. Oke. Kita Dani Lutfi dihidupin. Oke. Anak-anak, kita mulai pembelajaran ya anak-anak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 9C. Dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 9C. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Pagi. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bertatap muka meskipun dalam jarak jauh ya. Oke, anak-anak, hari ini kita ada materi layanan bimbingan dan konseling ya. Jadi BK itu bukan pelajaran ya, tapi BK itu adalah sebuah layanan. Setiap waktu jamnya BK di jadwal, anak-anak harus gembira ya. Gunakan kesempatan dalam pembelajaran BK, dalam layanan BK ini untuk nanti anak-anak bisa saling cerita, bisa konsultasi, bisa diskusi ya. Oke, anak-anak, sebelumnya sepertinya supaya suaranya Bu Puji lebih jelas terdengar, mikrofonnya dimatikan dulu aja sudah ya. Mikrofonnya semuanya dimatikan dulu sudah. Farhan, Dika dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, oke. Biar semuanya mendengar ya. Nanti kalau saya panggil, saya sebut namanya, tolong mikrofonnya dihidupin. Anak-anak, materi layanan BK kali ini yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar di masa pandemi COVID-19. Seperti kita tahu anak-anak bahwa
karena negara kita ini sedang berduka, bahkan di seluruh dunia ya, tidak hanya negara kita, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga pembelajaran harus dilaksanakan secara jarak jauh. Bu Puji tahu, Bu Puji memahami bahwa ketika pembelajaran jarak jauh ini pastilah banyak sekali kesulitan-kesulitan yang anak-anak alami. Mulai dari kuota, mulai dari jaringan internet, mungkin HP yang ada yang pinjem ke orang tua, ke saudara. Pastilah banyak sekali kesulitan-kesulitan yang anak-anak alami. Nah, di dalam layanan BK ini, Bu Puji ingin ingin sedikit memberikan tips-tips bagaimana sih agar kita belajar di masa pandemi COVID-19 ini, agar kita tetap semangat belajar. Jadi tujuan layanan BK pada kesempatan pagi hari ini adalah agar semua anak-anak kelas 9C ini tetap semangat belajar ya. Semangat. Coba yang dihidupin videonya, tangannya mengepal sebegini ini, semangat gitu ya. Semangat. Ya. Ayo, semangat. Ya, oke ya. Jadi anak kelas 9C tetap semangat belajar. Untuk yang baru gabung, Afan Afandi, sepertinya kamu salah mencet, nak. Jangan mencet presentasi ya. Nah ya. Ketika anak-anak gabung di Google Meet, pilih gabung, jangan pilih presentasi ya. Oke, jadi tujuannya itu Bu Puji ingin memberikan motivasi anak-anak. Ayo, bagaimanapun kesulitan anak-anak di masa belajar COVID-19 ini, kita tetap semangat, kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk tetap belajar ya. Kalau anak-anak kesulitan, Bu, hari ini misalkan HP saya harus dibawa ayah. Hari ini ayah ada perlu penting, ini kakak juga ujian. Yang penting ada koordinasi, yang penting ada komunikasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Anak-anak punya wali kelas, anak-anak punya guru BK. Jadi kesulitan anak-anak itu dikomunikasikan ya nak ya. Jadi anak-anak jangan menyerah. Misalkan Bu, kalau misalkan nggak punya wifi nggak punya paketan bagaimana? Yuk mari kita berusaha ya. Anak-anak kalau misalkan sekolah, anak-anak kan juga harus pegang, biasanya kan dikasih uang saku ya. Nah, uang saku yang biasanya dialokasikan orang tuanya ke anak-anak itu untuk jajan, di masa pandemi ini alihkan uang saku itu untuk kuota internet. Kalau anak-anak kuotanya nggak mampu di HP, biasanya itu di warnet murah kok, atau cari wifi yang murah, insya Allah ada anak-anak ya. Kalau Bu nggak ada Bu, nah anak-anak bagaimana? Ya ngampung, berusaha ngampung sama temennya. Misalkan HP-nya anak-anak dibawa orang tuanya, dibawa kakaknya kerja. Anak-anak minta waktu khusus, misalkan waktunya agama harus dikumpulkan jam 12 harus selesai. Misalkan Bapak Ibu gurunya seperti itu. Lah kamu silakan japri Bapak Ibunya. Bapak gurunya atau ibu gurunya bilang bahwa kamu ada kesulitan ini sehingga mengumpulkannya harus mundur. Misalkan, Bu tadi saya nggak sempat absen, saya nggak sempat ikut Google Meet. Apa berarti bolehkah saya mengumpulkan tugas-tugasnya nyusul? Nah, yang penting kalau ada komunikasi, insya Allah Bapak Ibu guru itu akan mengerti dan memahami apa yang menjadi kendala anak-anak di dalam belajar jarak jauh ya. Jadi kuncinya harus komunikasi. Nggak boleh anak-anak nggak ngejepin instruksi-instruksi dari guru ya. Semuanya harus mengikuti. Oke, nanti saya jelaskan anak-anak bahwa di dalam layanan bimbingan dan konseling kali ini, setelah Google Meet ini selesai, karena ini Bu Puji menyapa anak-anak lewat Google Meet ya, yang pertama. Kemudian nanti setelah ini selesai, nanti anak-anak kita keluar, kita masuk ke Google Classroom ya.
Anak-anak untuk masuk di Google Classroom, anak-anak tidak harus install Google Classroom, ya. Jadi tidak harus install Google Classroom. Anak-anak bagaimana caranya? Kalau anak-anak tidak menginstal Google Classroom, anak-anak bisa masuk Google Classroom lewat browser. Silakan anak-anak ketik di Google, ya. Anak-anak cari Google, kemudian ketik Google Classroom, ya. Kemudian sebentar lagi saya akan share kode Google Classroom-nya. Anak-anak bisa menuliskan kode kelasnya, pilih gabung, jangan pilih buat kelas, ya. Ketika anak-anak masuk ke Google Classroom, nanti isikan kode kelasnya, nanti akan saya share kode kelasnya. Anak-anak bisa bergabung. Jadi untuk masuk ke Google Classroom bisa dengan dua cara. Bisa anak-anak install Google Classroom di HP, bisa juga anak-anak masuk melalui browser, seperti itu. Nah, setelah anak-anak nanti berhasil masuk di Google Classroom, anak-anak nanti yang harus dilakukan pertama kali adalah absen. Jadi absennya sudah Bu Puji siapkan di Google Classroom, ya. Silakan anak-anak absen. Setelah anak-anak absen selesai, kemudian yang harus dilakukan anak-anak yang kedua adalah anak-anak bisa membuka materi berupa video pembelajaran atau video layanan konseling di situ. Silakan lihat videonya. Di situ ada tips-tips cara belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, setelah anak-anak selesai melihat video tersebut, anak-anak bisa mengerjakan evaluasinya. Evaluasinya nggak sulit kok, hanya mungkin beberapa soal saja, mungkin sedikit kok, nggak sampai lebih dari 5 soal yang Bu Puji siapkan. Itu hanya saya kepengen mengukur seberapa jauh pemahaman anak-anak terhadap video materi layanan yang sudah Bu Puji siapkan di materi, ya. Oke, yang masih hidup mikrofonnya tolong dimatikan dulu mikrofonnya, yang masih hidup mikrofonnya. Yang masih hidup mikrofonnya ini siapa? Tolong dimatikan dulu ya. Oke. Begitu ya, anak-anak. Jadi sekali lagi, ayo anak-anak semua tetap semangat belajar ya. Kita nggak usah mengeluh dah. Ini sudah rencana Allah bahwa kita melaksanakan pembelajaran daring ini sudah ditakdirkan sama Allah. Anak-anak yakin bahwa yang mengalami kesulitan pulsa, yang mengalami kesulitan kuota, yang mengalami kesulitan nggak paham-paham terhadap tugasnya Bapak Ibu Guru, itu tidak hanya anak-anak sendiri. Seluruh siswa di Indonesia yang saat ini ikut pembelajaran jarak jauh mengalami kesulitan yang anak-anak alami, ya. Jadi anak-anak sekarang nggak usah mengeluh ya, nggak usah mengeluh, kita nggak usah mengeluh karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Kalau anak-anak konsultasi boleh, ke wali kelas boleh, ke Bu Puji sebagai guru BK boleh ya. Kita sudah ada kelas BK di sini. Anak-anak yang perlu Bu Puji sampaikan, Bu Puji hampir lupa, untuk kelas bimbingan konseling ini tidak harus anak-anak konsultasinya saat jam pelajaran saja. Anak-anak bisa konsultasi ke Bu Puji, bisa kapan saja, asalkan jangan terlalu malam ya. Anak-anak harus ngerti kalau terlalu malam jangan. Anak-anak bisa konsultasi ke Bu Puji karena tugas Bu Puji di sini tidak hanya berhenti saat jadwal itu saja, tetapi layanan BK di sini memang Bu Puji sudah siapkan. Bu Puji sudah siap untuk menjawab apa yang menjadi keluhan anak-anak, yang menjadi yang ingin anak-anak masalahnya apa, anak-anak boleh cerita. Tidak terbatas hanya masalah belajar. Anak-anak boleh cerita masalah apa saja karena memang di sini anak-anak punya guru bimbingan dan konseling. Ya, sekarang dihidupin dulu. Semua mikrofonnya sekarang dihidupin dulu. Mikrofonnya sekarang bisa dihidupin.
Oke, Oktavia bisa didupin, Safira bisa didupin. Oke. Anak-anak seneng nggak kalau waktunya bimbingan dan konseling, seneng nggak? Ayo. Senang. Ya, harus bahagia ya. Kita harus bahagia ya. Hidup ini hanya sekali, kita buat bahagia. Kita isi kegiatan kita dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai positif. Bu Puji pesen, ayo kita berusaha maksimal untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Oke, anak-anak. Terima kasih atas kehadirannya di Google Meet ini. Insya Allah nanti hasil rekaman Google Meet ini akan Bu Puji unggah di YouTube ya. Semoga hasilnya bagus. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita beralih ke Google Classroom ya. Sebentar lagi Bu Puji akan share kodenya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.